Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Azmi Putri, NIM 19021010291 dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jember Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka memenuhi tugas Pancasila saya di kelas 17. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang panjang, sejak zaman kerajaan hingga datangnya bangsa lain yang menjajah bangsa Indonesia. Setelah melalui proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia menemukan jati dirinya yang di dalamnya tersimpan ciri khas, sifat, karakter bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. Semuanya dirumuskan di dalam satu rumusan yang sederhana namun mendalam, yang meliputi 5 prinsip, yakni 5 sila yang kemudian diberi nama dengan Pancasila. Yang pertama yakni Kerajaan Kutai. Dari zaman Kutai, masyarakat Indonesia telah mempelajari mengenai nilai sosial, politik, dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan yang diwujudkan melalui kenduri dan sedekah kepada para Brahmana. Yang kedua yakni Kerajaan Sriwijaya. Nilai persatuan dan nilai kemasyarakatan dipelajari dari Kerajaan Sriwijaya ini. Nilai persatuan yang tidak terpisahkan dari nilai ketuhanan yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan dengan kekuatan religius berusaha mempertahankan wibawanya. Nilai kemasyarakatan dan ekonomi terjalin satu sama lain dengan nilai tradisionalisme dalam bentuk hubungan dagang yang terjalin dari pedalaman hingga negeri-negeri seberang. Yang ketiga yakni Kerajaan Majapahit. Dalam Kerajaan Majapahit ada Sumpah Pahlapa yang dikemukakan oleh Gajah Mada berisi cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada zaman Majapahit adalah pemeluk agama Hindu dan Buddha yang pada waktu itu hidup rukun dan damai. Selain itu, dalam tata pemerintahan Kerajaan Majapahit ada semacam penasihat raja yang bertugas membantu raja untuk memutuskan masalah bersama dan kesejahteraan rakyat Majapahit sebagai perwujudan keadilan sosial. Selanjutnya adalah zaman penjajahan. Setelah Majapahit runtuh, maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersama dengan itu, maka berkembang pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak. Selain itu, berdatangan juga bangsa-bangsa Eropa di Nusantara. Bangsa asing yang masuk ke Indonesia pada awalnya bertujuan untuk berdagang. Namun, kemudian karena mengetahui potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, bangsa asing tersebut berubah menjadi menjajah. Adanya penjajahan membuat perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai wilayah Nusantara. Namun, karena tidak adanya kesatuan dan persatuan di antara mereka, maka perlawanan tersebut senantiasa sia-sia. Selain itu, perlawanan tersebut juga masih bersifat kedaerahan. Selanjutnya yakni kebangkitan nasional. Demi mewujudkan kemerdekaan dan kemakmuran bangsa Indonesia, maka didirikan sebuah organisasi politik, sosial, dan pendidikan agar tercapainya kebebasan bangsa yang dipelopori oleh Budi Utomo 20 Mei 1908. Tokoh-tokoh yang bergabung dalam organisasi ini mulai merintis jalan baru ke arah tercapainya cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Tokohnya yang terkenal adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian muncul Serikat Dagang Islam pada 1909 yang berubah menjadi Serikat Islam pada 1911 yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Selain itu, muncul pula Indus Party pada tahun 1930 yang dipimpin oleh Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantoro. Namun akhirnya karena terjadi suatu permasalahan, maka organisasi tersebut runtuh. Namun perjuangan tetap dilakukan dengan didirikannya Partai Nasional Indonesia pada 1972 yang dipelopori oleh Soekarno dan kawan-kawannya. Selanjutnya adalah Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak yang penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia untuk mewujudkan persatuan nasional. Dari ikrar Sumpah Pemuda tercermin nilai-nilai yang nantinya terdapat dalam Pancasila. Nilai-nilai itu adalah
kemanusiaan, yakni menghargai bahwa sesama manusia itu harus saling menghormati, nilai persatuan, yakni ikrar bahwa Indonesia adalah satu nusa dan satu bangsa, demokrasi, mengakui bahwa setiap jiwa di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yakni memikirkan nasib tanah air dan bangsanya, dan keadilan, yakni menuntut hak untuk berdirinya negara merdeka yang telah direbut oleh negara Belanda. Selanjutnya adalah zaman penjajahan Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang memasuki wilayah Indonesia dan menghalau Belanda. Pada awalnya, kedatangan Jepang ini disambut baik oleh rakyat Indonesia. Jepang mengetahui keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka, dan Jepang memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapat dukungan bangsa Indonesia melalui propaganda dengan menyatakan Jepang pemimpin Asia dan Jepang saudara tua bangsa Indonesia. Sebagai bentuk nyata dari propaganda itu, Jepang memperbolehkan pengibaran bendera merah putih serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tipu muslihat Jepang akhirnya berhasil, di mana-mana rakyat Indonesia mau membantu Jepang melawan Belanda. Akan tetapi, kenyataan yang dialami menunjukkan bahwa Jepang merupakan penjajah yang tidak kurang kejamnya dari Belanda. Pada saat penjajahan Jepang, bangsa Indonesia mengalami penderitaan sampai pada puncaknya, yakni pada Romusa atau kerja paksa zaman Jepang. Kemerdekaan yang dijanjikan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kedatangannya. Dan pada tanggal 29 April 1945 dibentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepang adalah Dokuritsu Zunbi Chosakai. Disahkan pada tanggal 28 Mei 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang pertama untuk merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara yang diambil dari norma-norma masyarakat yang terdiri atas 5 prinsip berikut, yakni 1. Nasionalisme kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa, yakni ketuhanan yang berkebudayaan. Dan akhirnya Pancasila disahkan pada tanggal 1 Juni 1945. 5 sendi penyusun Pancasila adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip Pancasila adalah memperhatikan kepentingan semua golongan, lapisan masyarakat, berbagai daerah, suku, dan agama. Pancasila menjunjung tinggi nilai kebebasan, baik kebebasan pribadi maupun kebebasan berkelompok. Seiring dengan kekalahan Jepang, para pemuda mendesak agar kemerdekaan dilaksanakan secepatnya tanpa menunggu janji-janji Jepang. Akhirnya Soekarno dan Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Sekian pemaparan materi saya. Atas kurang lebihnya saya memohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.